Rumah kos tempat simpan narkoba. KPK bongkar korupsi pembangunan jalan. Guru di Karo gunakan aplikasi kehadiran siswa. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, polisi menggerebek ke rumah kos di Jalan Saideli, Medan. Dari rumah kos ini petugas menyita 20 kg sabu dan 58.000 butir pil ekstasi. Petugas juga menangkap 3 orang pelaku. Sebelum menggerebek rumah kos di Jalan Saideli, Kota Medan, polisi awalnya telah menangkap 2 pria kurir pembawa 1 kg narkoba di kawasan Kalambir 5, Medan. Dari 2 kurir ini, polisi mengetahui keberadaan gudang penyimpanan narkoba dengan memanfaatkan rumah kos. Penjaga rumah kos berinisial ARL turut diringkus karena sengaja menjadikan kamar kosong di rumah kos ini menjadi tempat menyimpan 19 kg sabu dan 58.750 butir pil ekstasi. Aksi penjaga rumah kos ini juga sudah berlangsung 3 kali. Meskipun narkoba yang disimpan sebelumnya dalam jumlah yang tidak banyak. Dari total 3 pelaku yang diringkus, terdapat 20 kg sabu dan lebih dari 58.000 butir pil ekstasi, keseluruhannya dipasok dari Malaysia. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang masuknya narkoba dari Malaysia ke Sumatera Utara berasal dari Asahan, dengan memanfaatkan perairan Asahan dan Tanjung Balai. Dari hasil pemeriksaan, 3 pelaku diarahkan langsung oleh seseorang yang berada di Malaysia melalui sambungan nomor telepon Malaysia. Satres Narkoba Polrestabes Medan saat ini tengah melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain. Barang itu dari Malaysia, seperti pengungkapan yang kami lakukan sebelumnya itu digeser ke perairan Indonesia, wilayah Tanjung Balai atau Asahan melalui kapal. Dan dari sana diantar lagi dan ditentukan, biasanya yang remote ini menentukan satu orang sebagai pemegang gudang. 3 pelaku narkoba ini terancam dipenjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang oknum polisi di Kota Medan terekam kamera tengah melakukan pungli ke seorang pengendara sepeda motor. Kini oknum polisi tersebut tengah diproses di Propam Polrestabes Medan. Ini polisi apa itu yang Iya. yang minta duit. Struk. Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial, oknum polisi terlihat menghentikan seorang wanita pengendara sepeda motor di Jalan Palang Merah, Kota Medan. Tak berselang lama usai dihentikan, polisi itu mengambil uang Rp100.000 yang dikeluarkan pengendara sepeda motor dari dompetnya. Usai mengambil uang, oknum polisi tersebut meninggalkan pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa berkendara di jalur yang salah. Oknum polisi berinisial RH dengan pangkat Aibtu kini ditempatkan di tempat khusus atau patsus oleh Propam Polrestabes Medan dan terancam sanksi karena melanggar kode etik Polri. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Imade Parwita membenarkan video yang beredar luas tersebut dan mengatakan oknum polisi sudah diberikan hukuman. Yang bersangkutan sekarang sudah di patsus oleh si Propam Polrestabes Medan, sudah dilakukan pemeriksaan, nanti akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Jelas ya? Jelas, cepet.
Saudara Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sarang narkoba. 2 orang diamankan bersama barang bukti sabu dan alat hisap. Inilah video saat personil Satres Narkoba Polres Batubara menggerebek sebuah rumah di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dari lokasi, polisi menangkap 2 orang pria. Petugas juga menyita 8 paket sabu siap edar, 23 plastik klip transparan, timbangan elektrik, dan alat isap sabu dari lokasi penggerebekan. Penggerebekan ini berawal dari informasi warga yang resah akan aktivitas peredaran narkotika di dalam rumah tersebut. Dari pemeriksaan petugas, seorang pria ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan seorang lainnya tidak terbukti keterlibatannya. Satres Narkoba Polres Batubara mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya pastinya, kemudian melakukan penggerebekan di lokasi yang menjadi keresahan dari masyarakat di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dan pada saat itu tim berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga sebagai pelaku, yang pada akhirnya nanti setelah dibawa ke Satres Narkoba bahwa 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kini terancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Armando Sinaga, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. KPK bongkar korupsi pembangunan jalan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membongkar dugaan korupsi proyek jalan 100 miliar rupiah lebih di Sumatera Utara. Beberapa hari beroperasi, 6 orang pejabat dan kontraktor diperiksa. Setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menggeledah kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Utara di Jalan Busi, Medan Kota. 2 pintu kantor disegel dengan stiker KPK. Berdasarkan tanggal pada stiker, penyegelan dilakukan pada 2 hari. Pertama pada 27 dan 28 Juni 2025. Sehari sebelumnya, KPK juga menyegel kantor kontraktor di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Jumat siang. Tidak ada aktivitas di kantor ini setelah penyegelan yang dilakukan oleh penyidik. Dari keterangan juru bicara KPK, operasi tangkap tangan terkait korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Preservasi Jalan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara, 6 orang kini menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Proyek jalan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutai Baru Sipiongot dengan nilai total kedua proyek 157,8 miliar rupiah. Kadis PUPR berinisial TOP disebut-sebut menunjuk kontraktor PT DNG sebagai perusahaan pengerjaan proyek. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi lain, saudara, sebanyak 14 ton lebih mangga asal Thailand dimusnahkan dengan cara ditanam di kota Medan. Sebelumnya, mangga ini diamankan dari perairan Tanjung Si Api-Api di Kabupaten Asahan. Pemusnahan 14 ton lebih mangga asal Thailand ini digelar di areal kantor Badan Karantina Indonesia di Jalan AH Nasution, Kota Medan.
Pemusnahan dilakukan dengan cara ditanam dan disemprotkan cairan khusus agar mangga-mangga tersebut lebih cepat membusuk. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Iputu Agus Arjaya bilang mangga asal Thailand ini merupakan hasil tangkapan tim gabungan Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, Polairut, Kejaksaan, BAIS, serta TNI di perairan Asahan. Mangga asal Thailand ini menurutnya dibawa menggunakan jalur darat masuk ke wilayah Malaysia, lalu menggunakan kapal motor untuk masuk ke perairan Indonesia. Selain mengamankan mangga Thailand, tim gabungan juga mengamankan 4 orang anak buah kapal. Kejaksaan. Kemudian tindak lanjut dari penindakan ini dilakukan pendalaman pemeriksaan karena kapalnya sudah ditemukan, barang bukti ditemukan, pelaku ditemukan. Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya kita naikkan menjadi penyidikan. Jadi case ini dilakukan penyidikan oleh penyidik Bea dan Cukai. Modusnya seperti apa sih Pak? Modusnya adalah barang-barang asal Thailand, kemudian diangkut dengan kapalnya kapal Indonesia dari Malaysia. Jadi disinyalir ada perjalanan darat dari Thailand ke Malaysia. Selain penyakit yang kemungkinan besar dibawa mangga asal Thailand ini, dampak kerugian penyelundupan mangga ini juga berdampak ke petani mangga lokal yang tak bisa bersaing harga dengan mangga impor. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan gerbang otomatis imigrasi di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya gerbang otomatis ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi penumpang yang hendak keluar atau datang dari luar negeri. Bandara Internasional Kuala Namu kini dilengkapi gerbang otomatis atau autogate sebanyak 30 unit. 20 unit autogate ditempatkan di kedatangan internasional, sementara 10 unit lainnya di keberangkatan internasional. Bandara Kuala Namu menjadi tempat pemeriksaan imigrasi kelima di Indonesia yang mengimplementasikan gerbang otomatis atau autogate. Teknologi ini sebelumnya telah dioperasikan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Internasional Harbour Bay di Batam, dan Bandara Internasional Juanda. Dengan penerapan gerbang otomatis akan memberikan kemudahan bagi penumpang yang mau masuk ke Indonesia baik untuk wisata atau berinvestasi. Rencananya seluruh bandara internasional akan menerapkan gerbang otomatis demi meningkatkan pelayanan bagi penumpang yang hendak masuk atau keluar negeri. Tentunya ini adalah merupakan upaya daripada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya kepada warga negara kita yang akan keluar negeri dan warga negara asing yang akan ke Indonesia baik untuk kepentingan wisata maupun untuk kepentingan usaha di Sumatera Utara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari data BPS investor meningkat hampir 50%. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga meresmikan Pekerja Migran Indonesia Lounge, yakni ruang tunggu khusus untuk para pekerja migran yang akan berangkat bekerja ke luar negeri di Bandara Kuala Namu Internasional. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Guru terapkan aplikasi kehadiran siswa, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat, saya tanya warga, kan mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batang Gadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batang Gadis. Aik Tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sekolah SMP negeri di Kabupaten Karo gelar uji coba sistem aplikasi kehadiran siswa. Aplikasi ini mendata keberadaan siswa yang terhubung ke pesan WhatsApp orang tua. Untuk memberi kenyamanan orang tua terhadap keberadaan anak sekolah, guru di SMP Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo menguji aplikasi kehadiran siswa. Setiap siswa yang masuk dan pulang akan didata menggunakan scan kartu tanda siswa ke aplikasi yang disediakan oleh guru. Inovasi ini diberi nama aplikasi Aksi. Selain mendata kehadiran dan kepulangan siswa, aplikasi ini juga dapat terhubung ke handphone orang tua siswa melalui pesan WhatsApp. Aplikasi yang sudah kita buat di SMP Negeri 1 Kabanjahe itu kita mulai dari melakukan scan barcode NISN siswa dan nantinya itu langsung terkoneksi ke WA orang tua siswa. Tujuan kita untuk pembuatan aplikasi ini apa sebenarnya? Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin siswa, begitu juga untuk karakter siswa. Penerapan aplikasi ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Mereka mengaku senang karena keberadaan siswa dapat termonitor dan mengurangi tingkat bolos di jam sekolah. Merasa terbantu ya, karena melihat daripada keadaan sekarang ini banyak juga ya kami menemukan itu sebagai orang tua, banyak peserta didik itu misalnya kan
jam-jam pembelajaran juga ada yang di kedai kopi, mungkin dia lagi bolos gitu. Jadi dengan Apabila penerapan uji coba ini berhasil, kedepannya seluruh sekolah di Kabupaten Karo akan mengadopsi sistem ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.